untuk nyolong buff ya. Iya. Dari rumput aja tuh range-nya nyampe deh nyolong buff biru. Dimandiin. Tapi dari purple buff-nya. Tapi kita akan melihat ini dia di game kedua. Match point untuk Bigetron Alpha. Dengan adanya Chang'e Gold Lane sekarang dan juga Yi Sun-shin. Yang digunakan oleh Super Ken. Masih aman-aman aja tampaknya. Walaupun Kairi di sini udah mulai dihampiri nih oleh Super Fin. Ya, Super Fin udah mulai maksimalin potensi yang dia miliki untuk ganggu ke area jungle pattern dari Lancelot. Sedangkan kalau kita pantau pola seperti ini membiarkan dari area sampingnya Idem Island terlebih dahulu. Tapi lihat Super Fin udah mulai coba untuk diberikan sedikit perlawanan. Bahkan health bar yang dia miliki pun terkikis atas serangan yang diberikan oleh Jay Shocker dan juga Carry yang membuat Super Fin mulai hati-hati dan mundur ke area belakang. Yap, dan harus mengeluarkan flicker juga ya. Tadi akan menjadi informasi untuk tim Flash kalau misalkan mau engage karena Super Fin kali ini menutup jalur dari Jay yang dipaksakan untuk mengeluarkan flicker terlebih dahulu. Dibuka dari Mountain Shocker-nya, mereveal keberadaan dari tim Flash dan nampaknya ada crossing. Invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh Kairi membuat dari Super Ken ini bakal well farm abis-abisan karena lihat Super Fin. Ini benar-benar nge-babysit Super Ken, ini dua super ini luar biasa. Dua super luar biasa, kedua belah jungler sama-sama ngamanin ke area Master of Killing Spree ya. Dari area sisi emblem dan berfokus ke area dari sisi damage yang nantinya bisa mereka berikan. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana posisi dari tim play sendiri yang memang bisa di-counter. Dengan adanya pergerakan dari Mountain Shocker nantinya yang dibuka oleh Super Ken itu sendiri. Dan menariknya nanti kita akan lihat bagaimana setup dari tim Flash juga Bigetron Alpha di area objektif Turtle. Karena fokus rotasi mereka udah mulai dititik beratkan ke area dari sisi top lane sana. Turtle yang pertama pun udah mulai hadir dan bahkan langsung disambut dengan hangat oleh dua pemain dari tim Flash. Berikut juga dengan adanya Super Fin dan juga Sorizo yang ikut serta melakukan observasi di area objektif tersebut. Sudah ada satu buah resource yang di copy paste oleh seorang Moreno dan bahkan retribution yang on point coming from dari seorang Kairi. Beserta dengan adanya satu pemain yang harus mereka bawa pulang yaitu Moreno membuat tim Flash mendapatkan dua objektif keuntungan. Gak ada, sebenarnya ada orange buff yang kecolong nih dari Super Ken. Dia nggak masuk ke area turtle-nya, dia lebih berfokus untuk dapetin invasi ke arah orange buff-nya dan bahkan ketarik. Dengan Iron Hawk kali ini Super Fin masih bisa mundur ke arah belakang karena masih terlalu tebal juga untuk bisa di pick up secara instan. Dan kita bisa lihat Super Ken yang cukup well farm kali ini, satu level di atas dari Kairi-nya, membuat harusnya nanti di saat dari Super Ken-nya ikut team fight nih, ini bakal sudah bisa menyumbangkan damage yang besar juga. Dan melihat dari Super Fin yang memang masih menjaga dirinya untuk bisa menjadi garda terdepan pula dari Bigetron Alpha. Walaupun Gold sekarang udah mulai kejar-kejaran nih tipis-tipis aja. Yes, itu dia. Ini yang perlu dicari tahu oleh teman-teman dari Bigetron Alpha ya. Mengingat jungler mereka benar-benar depends on scaling dari level dan juga item yang dimiliki. That's why space coba untuk diberikan oleh Super Ken. Tapi lihat waste mode diberikan juga space tentunya like Super Ken dengan adanya platingan terhadap Gold Shield. Tapi sudah dimandiin begitu saja dengan adanya Meteor Shower yang dibuka oleh Saket untuk mempercepat pembersihan terhadap wave minion yang mereka miliki. Ditambah lagi udah ada satu buah Tone Rolls dan Phantom Execution jadi dikeluarkan yang mengarah karya Moreno. Bakal coba untuk diberikan serangan balik dan Sorizo yang datang memberikan follow up membuat Carry harus tumbang tanpa adanya pertukaran. Cukup mahal sih hilangnya Carry di area si mid lane. Yap. Ini mahal banget sih pastinya, tapi kali ini Bloody Hand yang disambut kembali dengan Wanchar Saken berhasil untuk dipunish, membuat pertukaran yang menjadi 1-1. Iron Hook kembali terconnect dan follow up dari Waste Mode yang membuat dari Super Fin harus hilang nyawa untuk pertama kalinya. Yes, 2 untuk Nothing dan mungkin satu pemain yang tadi hilang dari tim Flash ya. Dan gini ya mereka udah mulai kembali coba untuk reset. Power dari teman-teman dari Bigetron Alpha ini ada di mid game to late game ya. Tapi lihat Moreno bakal coba untuk diberikan serangan lanjutan dari adanya 3 pemain. Tapi dia masih bisa menjuk dan bahkan melakukan cleaning service di area si bawah dengan cukup baik. Tapi lihat Sorizo memberikan serangan unpredictable, hanya memberikan teori ancaman belaka karena turtle yang kedua juga udah mulai ada di permukaan landing phase dan Iron Hook gak ada follow up. Gak ada follow up, tapi lumayan jadi ini ya, gertakan-gertakan aja nih. Saya juga kaget sebetulnya. Tapi tidak ada follow up lagi di mana Turtle yang kedua sesaat lagi akan segera muncul. Setup udah mulai dilakukan kembali oleh Bigetron Alpha. Dan masih coba untuk di zoning out. Jay mencari informasi. Blind Hook kembali ke arah rerumputan tapi masih belum terkonek kepada target yang dituju. Surprise attack dengan adanya Jay yang kali ini terkena efek terrifying. Ditutup jalannya dan Watchard berhasil untuk mengeksekusi Jay di sana. Harus hilang untuk pertama kalinya walaupun Vex kali ini versus everybody. 3 player dari Bigetron
Bigetron Alpha mencoba untuk mencicil pergerakan dari Vex tapi masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan secara instan walaupun swap plan sekarang udah terjadi nih dari gold laner ya. Satu untuk nothing, tapi dengan posisi dari area regen yang dimiliki oleh Superken, nampaknya dia bakal coba untuk coba melakukan setup juga dengan Mountain Shakar, melihat visions dari keberadaan pemain-pemain Team Flash yang nyatanya mereka tidak melakukan follow up atau bahkan kontes setup di area Turtle. Superfin bakal coba untuk memblokade dan bahkan Retribution on point di follow up lagi dengan Petrify. Nyawa dari seorang Superken pun menjadi korban atas hilangnya Turtle yang diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Sorizo terjebak dalam satu buah ruang lingkup yang cukup sempit, tapi lihat sudah ada Rockwave tidak menjangkau ke area Sorizo yang masih bisa mundur, dan nampaknya teman-teman dari Bigetron Alpha setelah hilangnya Superken mereka tidak mau merespon teamfight lebih jauh lagi. Dan di backup bagus banget sih, Superfin langsung watch charge tadi sehingga Sorizo-nya nggak bisa menerima damage cukup banyak. Tapi Flicker bisa mendodge apa yang dilakukan oleh Sorizo, tapi bakal coba untuk dikejar saja di mana Vex-nya nggak bisa bertahan terlalu lama lagi sehingga berhasil untuk ditumbangkan. Dan kita bisa lihat di arah top lane, Westmode yang udah mulai bisa menghancurkan satu outer turret di arah top lane. Tidak ada yang menjaga, kekosongan terjadi, ini yang dimaksimalkan oleh Westmode yang hingga detik ini ya belum terpick off, dan ini yang harus perlu diperhatikan karena ini bisa jadi late game power tersendiri buat Team Flash. Tapi nampaknya ada satu buah peperangan yang coba untuk dilantunkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Jay terpick off, Saken bakal coba untuk mulai di outplay begitu saja dengan adanya Westmode yang memberikan serangan yang dia berikan ke area dari sisi pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Dan ini pertukaran cukup tidak adil karena Roamer ditukarkan dengan mereka punya gold lane. Iya, dan setidaknya masih ada oke lah ya, trade-trading, tapi mirroring juga udah mulai terjadi di arah bottom lane. Meanwhile Superfin masih mencoba untuk men-zoning out pergerakan dari Kairi yang sudah muncul di arah middle. Mencoba untuk masuk lagi dengan puncture-nya. Thorn Rose masih belum menuju ke arah Superken. Ironhawk hampir saja bisa terkonek menuju ke arah Sorizo, tapi bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi sejauh ini Superfin benar-benar zoning out abis-abisan sih. Dia nyari informasi banget dan akhirnya membuat dari para core-nya ini mendapatkan farmingnya dengan cukup aman dan nyaman. Yes, well farm ya, walaupun ada beberapa saat keculik dan di sini dari sisi Sorizo sih. Sorizo selalu muncul di momen-momen tertentu yang on time banget, ditambah lagi dia selalu bisa memiliki jarak yang cukup baik untuk tidak terpick off ya dari para permainan agresif yang coba untuk dikonsistensikan oleh Sorizo dilakukan di game yang kedua. Tapi Turtle terakhir terpantau sudah mulai di-poking, berada di posisi yang sama. Peperangan intensif pun terus-menerus dilontarkan oleh pemain-pemain dari kedua belah tim, dan bahkan Superfin langsung dihimpit begitu saja dengan adanya satu Bloodhunt, dan Turtle-nya berhasil di-secure, dijawab dengan adanya Superken yang datang melalui Retribution on point. Vex bakal menjadi bulan-bulan dari warga Bigetron, dan ya pertukaran dari hilangnya Superfin ditukar dengan adanya dua objektif Turtle dan nyawa dari Team Flash. Iya, dan ini menjadi keuntungan yang cukup besar. Diusir mundur dengan Meteor Shower, tapi Shocker-nya bakal coba untuk dikejar. Superken masih bisa bertahan dari Shocker-nya, dan outer turret bakal coba untuk dipertahankan. Walaupun Jay kali harus menerima damage yang cukup besar, dan Superken masih bisa mundur untuk bertahan. Dan outer turret pun bisa dihancurkan oleh Bigetron Alpha. Menjadi keuntungan yang sangat-sangat besar. Tadi ada Turtle, lalu ada 3 player yang terpick off, dan satu middle outer turret yang menjadi korban selanjutnya, menjadi keuntungan yang besar. Begitupun sekarang, satu turret kembali berhasil ditabung oleh Bigetron Alpha. Yes, temponya agresif tapi masih terpantau slow but sure ya, dimana space yang dari tadi kita bahas ini dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Superken yang sudah mulai terpantau bisa memberikan pressure tambahan terkait teamfight yang memang dari tadi terjadi ya dari kedua belah tim. Dan kini Jay dan juga 3 pemain dari Team Flash lainnya udah mulai coba untuk melakukan inisiasi mencari tahu keberadaan dari pemain-pemain Bigetron Alpha yang jauh lebih diungguli dengan adanya Mountain Shakar sebetulnya yang dimiliki oleh Superken. Dan dari permainan agresif kali ini udah mulai terlihat cukup pasif. Mereka coba untuk hold on position, tapi nampaknya konsil play. Konsil ditabrak dengan lancar, tapi masih ada Rockwave yang tepat waktu. Respon yang begitu baik dari Shocker sehingga masih bisa mempertahankan 0 death-nya dia. Yes, masih bisa bertahan dengan hidup. Bertahan hidup ya. Karena Team Flash sendiri juga gak mau kasih respons lebih jauh lagi. Dan bahkan Kiri juga gak mau ngambil resiko. Inisiasi untuk mainin karir landing jauhnya pun langsung segera mungkin dihentikan oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Sehingga tidak ada pencurian terhadap yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron untuk Team Flash. Tapi lihat Superfin yang numpang lewat begitu saja langsung diberikan salam dengan ada satu buah serangan jadi balik oleh Team Flash, dan bahkan Shocker bakal di follow
follow up dengan Trashless yang diberikan oleh Super Ken 1 tukar 1. Belum berhenti sampai di sana Sorizo menghentikan langkah pulang dari seorang Jay. Pertukaran pun berhenti di 2 untuk 2 dan lihat shutdown berhasil diamankan oleh seorang Super Ken. Double kill berhasil di Seiko dan kiri. What are you doing? Mau kemana kamu? Bakal coba untuk di follow up Tone Effect menghentikan langkah laju dari Sorizo, menyelamatkan dari nyawa seorang kiri. Tapi lihat Sorizo nampaknya nggak ngasih kesempatan, wasting time karena Super Ken sedang melakukan poking ke area Lord. Iya, itu buying time ya dari Kairi yang dikejar-kejar oleh Sorizo. Dan tadi satu buah Mountain Shocker yang pas banget juga akhirnya bisa dapetin poin pick off ya dengan, ya itu enaknya juga bukan selain bisa nge-reveal keberadaan player-player lawan, yaitu kalau misalkan yang kena HP tipis aja tuh, itu bisa jadi poin pick off dan Lord bisa diamankan secara solo oleh Super Ken. Menjadi sebuah keuntungan kembali walaupun untuk sejauh ini setup sekarang sudah akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Purple buff mencoba untuk diinvasikan, ternyata tidak, akan diberikan saja kepada Kairinya, tapi manajemen wave minion yang sudah dilakukan oleh Bigetron Alpha sekarang sudah berjalan. Yes, mereka benar-benar coba untuk maksimalin Lord ini dengan sangat baik agar bisa memberikan dampak yang cukup positif untuk Bigetron Alpha. Tentunya Iron Hook masih bisa di-denial dengan adanya immune yang dimiliki oleh Super Finn, dan Lord kali ini bakal dibiarkan. Teman-teman dari Bigetron Alpha juga nggak mau terlalu gegabah untuk menembus pertahanan yang masih terpantau cukup kuat dari teman-teman dari tim Flash. Mereka fokus untuk mempangkas habis semua inner turret yang dimiliki oleh teman-teman dari tim Flash. Itu kalau nggak imun ketarik Iya sih, sih, itu ketarik masuk dia ke rumahnya dari tim Flash ya kan, ditarik langsung ke negara tetangga ya. Tapi wall charge udah mulai dibuka. Watcher udah mulai dibuka, Sorizo masih harus mundur terlebih dahulu, dimandikan dengan adanya meteor shower dari arah belakang. Hanya mengusir mundur pergerakan dari tim Flash dengan adanya 3 inner turret yang berhasil untuk diamankan. Di tangan dari Bigetron Alpha, kembali Iron Hook belum mendapatkan siapapun target yang optimal walaupun peperangan kali ini mulai terjadi. Tekan double dihan dan Super Finn kali ini harus melepas immortalnya. Meteor shower kembali memberikan dealing damage yang cukup besar di mereka ini masih tutup bahkan mega kill di secure di seorang Sorizo dan juga Super Ken. Super Ken is coming menuju ke arah dalam dan bahkan double kill menuju ke arah wipeout walaupun sendirian kali ini dari Wastebot-nya gak bisa bertahan terlalu lama dan wipeout tercipta di tangan Bigetron Alpha, dan Bigetron Alpha akan segera mendapatkan tiket menuju ke arah challenge final karena kemenangan akan disecure dengan 2 poin tanpa balas dan Bigetron Alpha goes to